Bismillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, mahasiswa-mahasiswi semester 3 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pertemuan ke-5 ini, saya yang menyampaikan dan minggu depan insyaallah mahasiswa yang menyampaikan. Untuk di minggu-minggu yang akan datang, yakni bab kedua sampai bab 12, yakni mahasiswa yang akan menyampaikan proses pembelajaran. Akan tetapi akan saya seleksi dulu apakah video presentasinya layak untuk ditampilkan atau tidak. Yang layak kita tampilkan, yang tidak maka harus diperbaiki dulu agar layak tampil, karena dilihat dari jutaan orang di permukaan dunia ini. Untuk itu, maka tujuan dari proses pemanfaatan teknologi pendidikan di bidang IT yang pertama adalah memperbaiki kompetitif. Teknologi itu untuk memperbaiki terus kompetensi seorang guru agar mempermudah proses pembelajaran. Berarti kalau begitu, dengan adanya teknologi pendidikan seorang guru terbantukan. Dalam apa? Dalam proses pembelajaran. Begitu juga dengan siswa-siswi akan terbantukan dengan adanya teknologi itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Jadi kalau sudah menggunakan teknologi pendidikan, kualitasnya harus naik, tidak boleh turun. Kenapa harus naik? Karena seorang guru sudah dibantu dengan alat teknologi yang canggih. Masa sih teknologi semakin jauh, semakin mantap, semakin bagus, kualitasnya menurun? Itu kan lucu. Berarti ada yang keliru di dalam proses penggunaan teknologi itu sendiri. Maka ketika pembelajaran itu menggunakan teknologi, maka kualitasnya harus naik, tidak boleh turun. Karena tujuan penggunaan teknologi itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Makanya kalau melihat YouTube secara online sampai habis, setelah habis baru bertanya. Jangan hanya absen, habis itu pergi, tidak, proses pembelajarannya tidak berkualitas. Maka berkualitas itu melihatnya sampai habis. Kenapa? Karena untuk mencapai kualitas pembelajaran dan pengajaran. Belum paham, diulang-ulang terus. Diulang. Belum paham, diulang lagi. Karena bisa di-download. Itulah enaknya kita dibantu dengan teknologi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan siswa. Siswa itu bisa mengulang-ulang sendirinya. Kalau secara manual seorang guru itu menjelaskan sekali, 2 kali, 3 kali maksimal, tapi dengan adanya teknologi seorang siswa bisa melihat penjelasan guru berkali-kali sesuai dengan kemampuan dari anak didik itu sendiri, sehingga mudah. Karena bisa diulang berkali-kali. Karena kemampuan anak didik itu bermacam-macam. Ada yang sekali dijelaskan dia paham, ada yang 2 kali baru paham, ada yang 3 kali baru dia mengerti, ada yang keempat baru dia memahami, ada yang 10 kali dijelaskan tidak paham-paham juga, baru yang ke-11 dia paham. Dengan adanya teknologi pendidikan seperti yang saya sampaikan melalui channel YouTube, bisa diulang-ulang, baru bertanya. Terus yang keempat, meningkatkan pendapatan. Berarti kalau kita sudah menggunakan teknologi, maka pendapatan kita harus bertambah. Contoh seperti saya, maka follower saya naik, views saya naik. Dengan adanya proses pembelajaran, komentarnya saya naik. Kalau sudah mencapai target, maka akan bertambahlah pendapatan saya melalui channel YouTube sebagai proses pendidikan. Karena bisa dilihat dari semuanya orang di permukaan bumi ini.
Kalau sudah memenuhi syarat, maka pendapatan akan naik dengan sendirinya. Maka seorang guru harus berpikir demikian. Harus menjadikan proses pembelajaran itu menghasilkan pendapatan. Yang kelima, mengurangi biaya operasional dan mengembangkan produk dan layanan baru. Jadi dengan sistem IT itu lebih kepada pembiayaannya lebih kecil dibanding dengan yang manual. Kalau kita ujian dengan YouTube berarti cukup di kolom komen saja jawaban-jawabannya sudah bisa kita lihat. Sampai kapanpun tidak akan hangus, tidak akan susah seorang dosen membawa lembar jawaban karena sudah berada di situ. Tidak ribet, simpel. Di mana aja bisa dikoreksi dengan handphonenya, dengan gadgetnya, hingga mengembangkan produk dan layanan terbaru. Jadi enak, lebih cepat lagi. Nggak usah nunggu dikumpul, langsung bisa kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah, sesuai sama lembar jawabannya. Nanti kita akan praktekkan di mid semester tanggal 1 bulan November. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa tujuan dari teknologi pendidikan. Ada 5 hal. Maka bab 1 selesai di pertemuan ke-5 saya sampaikan. Maka minggu depan saya akan memilah dan memilih tugas dari mahasiswa yang layak untuk ditampilkan di channel YouTube saya. Berkreasilah untuk membuat sebuah presentase yang terupdate dan terbaru, layak untuk dikonsumsi oleh publik. Jangan lupa bertanya dan absensi, nomor induk mahasiswa, kelasnya di kolom komen. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.